Halo Bolo COK atau channel orang keluyuran. Video kali ini adalah video trip perjalanan kami menembus Palestina saat suasananya masih kondusif. Perjalanan ini dimulai dari Jakarta, transit di Dubai, lalu lanjut ke Amman, Jordania, dilanjutkan lagi dengan perjalanan darat menuju Palestina. Bagaimana keseruannya perjalanan kami menembus Palestina? Simak videonya sampai tuntas. Malam ini kami di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kami persiapan untuk perjalanan menembus Palestina. Kami masuk dari gate 3 atau gerbang 3 menuju counter check-in-nya maskapai Emirates. Hari ini kami rombongan ke Palestina dengan Biro Travel Satriani Wisata. Ini kami antri untuk drop bagasi karena kami sebenarnya sudah check-in online secara kolektif atau secara rombongan. Tidak begitu ramai tapi ya lumayan padat. Nah, ini masnya dari tim Satriani Wisata yang ngurusin proses check-in sekaligus drop bagasi di counternya Emirates. Setelah check-in kami melangkah ke sisi barat, tepatnya ke pintu masuk keberangkatan internasional yang terletak di sisi barat Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini. Saat nanti masuk ke pintu keberangkatan seperti biasa atau secara SOP-nya nanti ada pengecekan tiket, visa dan dokumen lainnya sebelum masuk ke screening metal logam. Nah, ini batas pengantarannya sampai di sini. Kita lanjut masuk. Ini masuk ke dalam. Sebelum scanning metal detector, kami dicek dulu tiket, paspor, visa dan lain-lainnya. Baru setelah itu lanjut ke scanning metal detector. Pengecekan metal detektor ini sebenarnya untuk mengecek apakah barang bawaan penumpang nanti di atas pesawat ada yang membahayakan atau tidak. Ya, barang membahayakan itu seperti senjata api, terus barang-barang bersenjata tajam seperti silet, terus apalagi ya, gunting dan lain-lainnya lah. Setelah melalui proses metal detektor, kami lanjut ke imigrasi. Nanti dicek paspor dan visanya, dan paspornya pasti distempel jeder. Setelah itu kami lanjut turun ke bawah ke arah pintu keberangkatan atau gate. Kami tadi cek di boarding pass, kami akan boarding melalui gate 9 atau pintu 9. Jadi kami turun lewat eskavator. Ini eskavator ya, kalau yang lift itu elevator ya. Karena kami gate 9 dan posisi gate 9 ada di belakangnya eskalator, kami harus belok kanan. Karena sudah dini hari jadi sepi, nggak sepi-sepi banget, tetapi masih ada aktivitas karena bandara ini 24 jam. Arah ke pintu 9 ini sudah ada terpampang papan pengumuman jadwal penerbangan dan ada meja informasi, tapi sayangnya nggak ada petugasnya karena mungkin sudah malam. Dan di sebelah kanan ada juga map atau peta posisi kalian berada, jadi kalian nggak perlu bingung kalau di Terminal 3 ini karena memang standarnya atau SOP-nya sudah kelas internasional ya. Oke, kita cari smoking areanya di mana.
Kita lanjut dulu ke gerbang 9. Nah, ini gerbang 9-nya. Ternyata pesawat Emirates-nya sudah datang. Armada Emirates ini menggunakan pesawat Boeing 777 seri 300IR. Penerbangan dari Dubai-nya menggunakan kode penerbangan EK358, sedangkan nanti dari Jakartanya ke Dubai menggunakan nomor penerbangan EK359. Maskapai Emirates ini melayani 2 kali penerbangan dari Jakarta menuju Dubai atau sebaliknya. Kalau yang jam pertama itu sore sekitar jam 6, dan nanti yang kedua yang akan kita naiki sekitar jam 00.15 atau jam setengah 1. Karena pesawatnya baru datang, pasti akan dibersihkan. Sambil menunggu pesawatnya dibersihkan, kita ke belakang dulu. Kita jalan dulu ke belakang. Nah, kita cari tempat, kalian pasti sudah paham ini tempat apa yang akan kami cari, yaitu ruang smoking sebatang 2 batang. Ini merupakan tempat berkumpulnya para pembayar pajak atau penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Puas dengan sebatang atau 2 batang tadi, kami lanjut ke launch gate 9 karena pesawat sebentar lagi akan diberangkatkan. Karena tadi sudah ada pengumuman dan kami masuk lewat gate 9B menyusuri Garbarata dengan transparan. Nah, lihat aja nih, Garbaratanya kanan kirinya kaca, jadi kelihatan pesawatnya. Memasuki pesawat Emirates, kita melihat konfigurasi kursi bisnisnya 222, sedangkan ekonominya tadi 343. Ini sudah masuk di pesawat. Kursinya ini jika dibandingkan dengan Garuda agak lebih sedikit sempit. Nah, tapi sudah mendapat bantal, earphone, sama selimut. Ini nanti kalau pesawat udah terbang kayak enaknya tidur, karena biar besok pagi nggak ngantuk. Wah, tapi ada wifi-nya ini. Sudahlah, yang penting tidur dulu. Sebelum tidur kita pesan makanan dulu. Nanti karena makanannya akan dibagi saat mau landing, dan sekalian ngecas gadget. Nah, biar nanti bisa ngerekam setiap momen. Pukul 00.15 pesawat ini terbang, dan setelah di atas kami mulai ngantuk dan tertidur untuk beberapa waktu. Ya lumayan lah, sambil ngecas mata sejam 2 jam, lumayan. Penerbangan dari Jakarta ke Dubai sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Jadi estimasinya nanti nyampe Dubai itu kurang lebih sekitar jam 5 atau setengah 6 lah. Beberapa jam sebelum landing, kami dibangunkan bapak di sebelah kami karena ada layanan meal service. Makanan yang kami pesan tadi ada mie sama toppingnya daging. Tapi kata bapak tadi sebelum kami tidur atau saat pesawat mulai naik, beberapa menit dibagikan snack. Tapi karena kami tertidur, snacknya disimpan sama bapaknya. Ini ada strawberry ya semacam selai gitu. Terus ada juga keju. Nah, ini roti yang snack tadi yang dibagikan waktu kami tertidur, dikip sama bapaknya. Kalau ini teh tawar, karena kami menghindari teh manis karena takut gulai. Setelah makan kenyang atau makan sahur, kita lihat ke jendela, ternyata pesawatnya sudah berada di atas area Uni Emirat Arab. Kenapa kami ngomong di atas Uni Emirat Arab? Karena kelihatan pulau-pulau yang berbentuk semacam daun pohon kurma. Dan ini kelihatan runway-nya bandara Dubai. Tadi ada banyak bis yang penghubung antara pesawat dengan launch. Bisnya gede-gede ternyata. Dan ini sudah mendekati runway. Sepertinya mau touchdown. Iya, ini sudah touchdown dengan landing smooth. Kita tunggu pesawatnya berhenti dengan sempurna, lalu kita turun.
Setelah pesawat parkir dengan sempurna, kami berjalan menyusuri lorong pesawat Emirates ini untuk keluar mencari tempat connection desk atau pelaporan penerbangan lanjutan. Nah, ini kami laporan dulu untuk persiapan penerbangan selanjutnya ke Amman, Jordania. Ini pagi-pagi sudah ramai bandaranya ini karena memang bandara ini merupakan hub di dunia yang paling ramai karena dia menghubungkan antara penerbangan ke sisi timur dan ke barat. Nah, ke sisi timur itu ke area Asia khususnya dan Australia. Kalau yang ke barat ya ke Eropa, Amerika dan lainnya. Setelah laporan tadi kami berjalan menyusuri mencari musola dan akhirnya ketemu musolanya. Kita subuhan dulu di musola ini. Nanti setelah subuhan kita lanjut lagi mencari gate tempat kami akan berangkat menuju Jordan, tapi mampir dulu ke tempat ini. Ini adalah tempat ritual. Tempat ritualnya para ahli isap. Setelah selesai menjalankan ritual, kami lanjut ke launch gate A7 karena kami diberangkatkannya dari gate ini. Ini para rombongan sudah ngantri, tapi kayaknya nggak lewat gerbang nanti masuknya ke pesawat karena dioper pakai bus. Ini busnya model tipe low deck, jadi naiknya nggak terlalu susah karena bisa langsung dengan lantainya tadi gampang naiknya. Nah, ini sudah di landasan. Pesawatnya jenis Boeing 777 seri 300. Informasinya yang kami dapat itu di depan 8 seat first class, terus 32 bisnis, dan selanjutnya ekonomi sekitar 300 berapa ya tadi ya, 310 kalau nggak salah tadi yang informasi kami terima. Jadi kami karena kelasnya ekonomi masuk lewat bagian belakang alias ekor. Jadwal penerbangan EK901 dari Dubai ke Amman ini jam 8 take off. Penerbangan yang ditempuh dari Dubai ke Amman kurang lebih di atas pesawat nanti sekitar 3 jam 50 menit lah. Karena ada perbedaan waktu juga antara Dubai dan Amman sekitar 1 jam kalau nggak salah. Ini sudah persiapan taxiway. Nanti saat setelah take off sudah di atas, kita sarapan dulu. Tadi kami mesen menu ini nasi kare Arabik lah, pokoknya makanan berbau Arab karena sudah jauh dari Indonesia. Ini dapat earphone juga. Nah, ini menu makanannya pakai nasi tetap dan ada buburnya, terus ada tambahan juga roti. Oke, kami makan dulu. Setelah menyantap menu makanan di atas pesawat Emirates ini, kami menengok ke sisi sebelah kiri, yaitu di jendela. Dari tadi kami mengamati di bawah itu kelihatannya coklat aja dari tadi, nggak kelihatan hijau sama sekali. Ya mungkin karena di atas tanah Jazirah Arab yang mayoritas gurun atau padang pasir, jadi warnanya coklat semua. Dan ini pesawat sudah memasuki sekitaran bandara Queen Alia Amman, Jordania, dan persiapan mau landing. Bagaimana landingnya kita simak bareng-bareng. Ya, ini sudah kelihatan runway-nya. Sebentar lagi touchdown. Jangler ya, nampak terasa semut banget. Ini mungkin karena efek pesawatnya besar ya, Boeing 777 seri 300, jadi aman dari goncangan atau hembusan angin. Nah, setelah pesawat mendarat dengan sempurna, kami turun dari pesawat dan proses imigrasi serta pengambilan bagasi. Kami keluar menunggu bis yang akan menjemput kami untuk mengantarkan kami keliling kota Amman lalu menuju ke hotel. Tapi sebelumnya kami akan makan siang dulu karena pas landing ini memang jam makan siang. Informasinya tadi dari Bandara Queen Alia Amman, Jordania ini menuju restoran yang namanya Chinese Village
restoran, jaraknya sekitar 32 km dari bandara ini. Sekalian nanti sambil sholat duhur. Bis yang mengantar kami sudah datang dan ini kami sudah di atas bis. Kebetulan penerjemahnya atau pemandu wisatanya ini fasih bahasa Indonesia banget. Perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit kami sudah nyampe jalan As-Samadi, Amman, Jordania. Nah, ini gapuranya rumah makannya dan ini tampak dalamnya. Informasinya ini makanannya makanan halal karena memang orang China Muslim yang jualan di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi biasanya itu biro-biro travel yang dari Asia Tenggara itu rata-rata makannya di rumah makan ini. Dan kebetulan ini ada yang ulang tahun yaitu Ustadz Hamdi. Kebetulan beliaunya juga pemilik biro travel Satriani Wisata yang berulang tahun di tanggal 26 Desember. Masya Allah. Ini bukan untuk makan, hanya untuk lihat. Setelah perayaan ulang tahun Ustadz Hamdi, kami makan, sholat, dan sebatang dua batang biasa. Tapi setelah itu lanjut lagi perjalanan menuju alun-alunnya Kota Amman atau bahasanya mereka itu Hashimit Plaza. Jadi infonya yang kami terima seperti itu. Oh ya, ini pemandu wisatanya namanya Isam. Beliau sempat belajar di Sleman, Yogyakarta untuk belajar bahasa Indonesia. Makanya beliau fasih banget bahasa Indonesianya. Dan wajahnya ini mirip kayak pengamat MotoGP yang di tahun-tahun 2016-an. Kalau nggak salah namanya Matteo. Mirip nggak? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Mirip atau enggaknya si Isam ini dengan komentator MotoGP Matteo. Dan ada Isa alaihissalam, ada kitab namanya Injil. Dan yang keempat siapa namanya? Daud alaihissalam. Kitab kedua. Ya, Raja Abdullah kedua, dia sudah belajar di universitas sama Pak Prabowo. Jadi mereka teman-teman ya.
Perjalanan dari restoran Chinese Village tadi ke Hashimit Plaza ini tidak jauh ya, sekitar waktu 20 menitan lah. Beginilah penampakannya alun-alun kota aman. Ini kalau kami sebut alun-alun karena memang seperti ya kalau di Indonesia alun-alun lah. Tapi di Google Maps kami lihat namanya Hashimit Plaza. Nah, ini di belakangnya kayak semacam ada tribun. Nah, sekarang menuju tempat goanya Ashabul Kahfi. Dari Hashimit Plaza ke Goa Ashabul Kahfi itu jaraknya sekitar 11 kilometeran. Kalau ditempuh waktu ya butuh waktu sekitar paling 10 menit lah. Dan di Goa Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang sempat tertidur beberapa ratus tahun lamanya ini, kami sholat asar dulu di masjid yang berada di bagian atas Goa Ashabul Kahfi. Nah, ini view-nya seperti ini. Oke. Karena goanya kecil, jadi saat mau masuk ke dalam goa itu harus ngantri. Kalau di dalam masih ada wisatawan lain, kami harus menunggu dulu wisatawan yang lagi ada di dalam selesai atau keluar. Nah, nanti setelah itu baru kami akan masuk. Nah, ini kami siap-siap masuk dan ini adalah juru kuncinya. Nah, yang jenggotnya panjang ini adalah juru kuncinya. Goa ini bukan hanya tempat wisatanya religi kaum beragama Muslim, tapi teman-teman yang beragama Nasrani pun juga berkunjung ke tempat ini karena di dalam kitab atau keyakinannya mereka juga diyakinin bahwa 7 pemuda itu goanya juga di sini. Nah, ini suasana dalamnya goanya. Saya lagi bersama penjaganya goa. Alan. Setelah selesai mengunjungi Goa Ashabul Kahfi, kami melanjutkan perjalanan menuju hotel yang berada di pinggir Laut Mati. Perjalanan ini kurang lebih sekitar 50 km yang ditempuh sekitar waktu 45 menit. Hotel tempat kami menginap namanya Green East Resort and Spa. Lokasinya berada di dekat Laut Mati atau di sampingnya Laut Mati. Jadi belakangnya hotel ini langsung akses menuju Laut Mati. Ini suasana lobi hotelnya sambil menunggu pembagian kunci.
Tapi kayaknya kami langsung harus bergegas ke pantai karena sudah menjelang sunset. Kita lihat langsung bagaimana suasana sunset di Laut Mati. Halo, sekarang kita lagi di Hotel Grand East di Dead Sea, Jordania. Sunsetnya keren, woi. Wow. Nah, di belakang bangunan hotelnya. Sepertinya hotel ini nggak terlalu baru, tapi lumayan lah kalau untuk para traveler yang nggak ya bermodal, ya istilahnya uang sakunya nggak terlalu besar lah. Nah, pas lah kalau kalian mau liburan di sini. Grand East Dead Sea, Jordania. Oke, kita turun ke bawah untuk berendam. Ini area kolam renang yang di bawah setelah bangunan hotel tadi. Nah, ini hotel yang tadi kan kita di atas tadi. Nah, kita tadi di atas sana. Sekarang kita yang di bawah. Ini lumayan bagus ini sunsetnya. Teman-teman juga kalau pengen tahu. Nah, langitnya bagus kan? Keren. Sunsetnya keren banget guys. Di sini juga ada kids play area. Jadi kalau yang mau bersama keluarga bisa sekecilnya bermain-main di sini. Ada mainan pasir. Jalan di antara sunsetnya, cuma agak kelihatan masih terlalu jauh. Sunset di Laut Mati. Sebelah sana kota Yerusalem dan yang sebelah sana kota Jericho yang katanya kota pertama, kota tertua di dunia. Oke, kita lanjut lagi turun ke bawah. Sunset yang indah, bukan? Ini di Laut Mati sunsetnya. Dead Sea, Jordania. Tanah kosong, Hotel Grand East. Ujung sana, nah itu kota Yerusalem, sebelah sana kota Jericho. Jadi besok kita akan ke Petra dulu, baru sambil nunggu visa dari negaranya si Bani Israel.
supaya bisa masuk ke Palestina. Mataharinya mana? Habis ukur, jelas. Nih bapaknya ngapung loh, bener-bener laut matian loh. Mati rasa katanya. Ini lumpurnya laut mati, yang katanya bisa bikin kulit kenceng. Oke, saya nyebur ya. Ngapung guys, asin tapi asin banget. Kita nyebur di Dead Sea Jordania. Ini sangat asin, jadi kalau teman-teman kesini tuh kalau yang punya penyakit kulit pasti gatalnya tambah perih. Kalau kena mata, perihnya minta ampun, jangan sampai masuk hidung. Oke, coba ya. Oh, ngapung kan. Balik gini malah susah, kakinya ngapung. Bener-bener mati guys. Jangan sampai masuk mulut. Asinnya minta ampun. Sini nyari lumpurnya masih belum ketemu. Oh, ini ternyata lumpurnya. Iya. Ini lumpur laut mati. Ini lumpur. Iya. Ada di ember juga tadi udah disediain. Ember putih. Apa Pak? Lumpurnya putih. Ngambang. Ngambang. Ngambang Pak. Loh, hanya ngambang Pak. Itu ngambang. Ngambang ini Pak. Langsung ngambang. Tapi jangan terkenal Pak. Enggak Bu. Langsung ngambang. Coba cek kamu nggak?